YouTube, masak apa hari ini? Saya hari ini mau bikin empek-empek Palembang yang rasanya nyaris mirip dengan versi aslinya. Jadi kalau suami saya dinas ke Palembang atau sekitaran Palembang bawa oleh-oleh, nah rasanya sama hampir mirip dengan versi empek-empek Palembang asli dari Palembangnya. Dan ternyata selama ini saya pikir bikin empek-empek Palembang yang enak dan kenyal itu susah dan ribet. Ternyata enggak, bahannya sederhana sedikit, cuma memang dia penuh dengan teknik untuk membuatnya supaya kenyal dan gurih. Nah, yuk kita intip bahan-bahannya. Ini saya pakai 500 gram daging tenggiri yang udah saya giling. Terus ini ada 350 gram tepung tapioka, ada 2 butir putih telur, terus ada garam 1 sendok makan atau kurang lebih 15 gram. Ini ada bawang putih 3 siung. Nanti ini kita haluskan dan kita campurkan ke adonan empek-empeknya. Yuk kita mulai langkah-langkah membuat empek-empek Palembang. Teman-teman, tadi di penjelasan bahan saya lupa menambahkan kita juga butuh air sebanyak 300 ml untuk mengadonkan daging tenggirinya. Nah, yuk kita langsung mulai ya. Kita tambahkan 300 ml air tadi ke daging yang sudah halus sambil kita ratakan dan pastikan nanti hasilnya dia menyatu dengan air dan nggak ada berinjilan-berinjilan daging ikan yang masih menggumpal. Ini pastikan adonannya begitu ya, stepnya begitu, tanpa ditambahkan apa-apa. Jadi cuma air dan daging ikan tenggiri yang sudah kita giling tadi. Teman-teman, pastikan adonannya lembut ya, lembut dan udah nggak ada lagi berinjilan-berinjilan dagingnya. Pastikan seperti itu ya, ini bagian pentingnya. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan garam. Nah, ini kalau di versi aslinya itu mereka cuma menggunakan garam saja atau paling nanti ditambahkan penyedap begitu. Tapi saya bikin ini versinya kita tanpa penyedap, tanpa tambahan apa-apa. Saya tambahkan 3 siung bawang putih tadi yang udah saya haluskan. Aduk terus sampai garam dan bawang putihnya tercampur rata ke adonan daging. Ini adonannya setelah dimasukkan garam dan bawang putih halus tadi, dia udah mulai agak mengental ya. Terus kita tambahkan 2 putih telur. Terus kita aduk kembali sampai dia rata. Ini udah mulai rata ya teman-teman. Putih telur dan daging serta bahan-bahan lainnya udah kita campurkan sampai adonannya lembut seperti ini. Nah, ini step selanjutnya ini nggak kalah pentingnya yang akan membuat empek-empek kita nantinya jadi kenyal dan bagus teksturnya, nggak keras. Ini kita masukkan bertahap tepung tapioka. Terus kita campurkan, tapi caranya tidak kita uleni
full seperti kita ngulenin ini ya, ngulenin roti. Ini cuma dicampurkan pelan aja, nggak pakai tenaga, supaya adonan empek-empeknya atau empek-empeknya nanti kenyal, jadi nggak keras gitu. Saya bagi 3 kali, 3 tahap. Terus kita campurkan sampai dia rata. Memang nanti adonannya agak lengket di tangan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita tinggal tambahkan tepung di tangan dan talenan untuk kita menyetak-nyetak empek-empeknya. Nah, ini dia teman-teman, adonan empek-empek kita udah jadi. Nah, nanti siap kita bulet-buletin, atau nanti bisa dibikin kayak empek-empek kapal selam gitu, kita tambahkan telur. Nih, pastikan nanti adonannya lembut seperti ini ya teman-teman, supaya hasil empek-empek kita dia kenyal seperti yang dijual-jual. Nah, ini teman-teman, saya lagi proses mencetaknya. Tuh. Kita sisihkan dulu sambil kita nunggu air untuk merebusnya. Jadi nanti air merebusnya dididihkan dulu. Airnya udah mendidih teman-teman. Ini udah ada yang saya bulet-buletin, tinggal kita masukin ke rebusan air. Nah, tadi ini adonannya nggak saya timbang karena buat dimakan sendiri, jadi nggak perlu ditimbang. Oh iya teman-teman, airnya ditambahkan ini ya teman-teman, minyak sayur. Nah, ini yang panjangnya. Ini dia empek-empek yang sudah selesai direbus. Ini hasilnya. Nanti saya juga mau berbagi resep cuko empek-empeknya. Habis ini ya teman-teman, kita bikin cuko empek-empeknya. Nah, saatnya kita akan membuat cuko empek-empeknya yang kita butuhkan di sini. Ini saya pakai gula aren sebanyak 500 gram yang udah saya sisir. Terus ini ada bawang putih 50 gram. Ini ada 35 supaya nggak terlalu pedas, tapi itu opsional sih. Saya cuma pakai 35 gram cabai rawit hijau. Ini 1 jempol. Saya suka rasanya agak sedikit kecut, jadi saya pakai 1 jempol asam jawa, 1 sendok teh garam, dan 500 ml air. Yuk kita mulai. Teman-teman, bawang putih dan cabai rawitnya tadi kita haluskan. Ini tadi saya blender aja. Nah, yuk kita mulai bikin kuahnya. Kita campurkan air dan gula arennya. Kita biarkan mendidih dah sampai gula arennya larut, lalu baru kita tambahkan bahan-bahan lainnya ya. Kita tunggu dia sampai mendidih dan larut. Nah teman-teman, ya udah mulai mendidih. Kita tambahkan garam, jangan lupa asam jawanya, dan cabai
bawang yang sudah kita haluskan tadi. Kita aduk. Oke, kalau kalau asam jawanya sudah menyatu, nah jangan lupa koreksi rasa. Teman-teman, ini udah mateng cukonya. Saya juga udah koreksi rasanya pas. Sekarang kita matikan kompor, terus kita saring biar ampasnya nggak ikutan masuk ke kuah cukonya. Ini dia empek-empek kita sudah matang teman-teman. Rasanya enak, teksturnya kenyal, sama persis kayak yang pernah saya makan empek-empek asli dari Palembang, tanpa penyedap dan tambahan-tambahan lainnya. Ini empek-empek yang sudah saya goreng. Kita lihat seberapa kenyal dia. Kenyal banget teman-teman, lembut, dan rasanya ya pasti gurih dan enak. Nah teman-teman, silahkan mencoba ya, semoga berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.